Selamat berjumpa kembali. Saya yakin dan percaya saat menemui kita dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita akan mm, mempelajari tentang komunikasi pada pasien menjelang ajal. Kali lalu kita sudah pelajari tentang komunikasi efektif penyakit kronis. Pasien-pasien ini akan mengalami rasa berduka dan kehilangan baik yang dialami oleh pasien sendiri maupun oleh keluarganya. Nah, dalam berkomunikasi dengan pasien, khususnya kita perawat, bisa saja akan menimbulkan penolakan, sehingga dibutuhkan strategi dan teknik komunikasi yang tepat. Komunikasi terapeutik ini adalah suatu strategi yang kita pakai. Komunikasi terapeutik ini merupakan modal yang penting dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, dalam membangun hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga, dengan penggunaan teknik komunikasi terapeutik ini, kita akan membentuk dasar bagaimana kita melakukan intervensi keperawatan dalam pelayanan pada pasien-pasien menjelang ajal ataupun paliatif. Nah, kita masuk pada pengertian. Komunikasi terapeutik seperti saya jelaskan waktu yang terdahulu, dia merupakan suatu hubungan terapeutik antara perawat klien. Hubungan ini adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar antara lain perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman ketika membina hubungan yang intim, yang terapeutik. Nah, dalam melakukan komunikasi pada pasien-pasien menjelang ajal, kita tahu mereka akan mengalami suatu fase kehilangan dan berduka. Nah, apa itu kehilangan? Kehilangan adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika berpisah dari sebelumnya yang ada menjadi tidak ada, baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Nah, sedangkan berduka adalah suatu reaksi emosional terhadap suatu kehilangan. Nah, bagaimana dengan berkabung? Berkabung itu adalah suatu periode penerimaan terhadap kehilangan dan berduka. Nah, pada intinya, komunikasi yang dilakukan oleh perawat itu adalah komunikasi terapeutik, di mana akan terjadi hubungan yang saling membantu. Nah, tujuannya apa? Tujuan daripada hubungan saling membantu ini antara lain untuk memenuhi kebutuhan klien, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan perasaan yang berharga dan kesejahteraan. Nah, bagaimana sikap perawat? Nah, sikap perawat yang diperlukan atau yang kita lakukan adalah yang pertama, mendengar tanpa interupsi, ataukah kita mendengar tidak membela diri. Yang kedua adalah sediakan apa yang diminta, tapi ingat itu jika memungkinkan. Selanjutnya, menginformasikan proses bagaimana kita memberikan obat-obatan. Selanjutnya, kita mengekspresikan penyesalan yang tulus atau tulus terhadap situasi kenyataan yang dialami oleh klien atau pasien kita. Yang berikut adalah kita menginformasikan penggunaan obat-obatan sesuai dengan anjuran dari dokter. Yang terakhir adalah luangkan waktu hanya duduk dengan pasien dan keluarga. Jadi waktunya kita luangkan, jangan jangan kita sibuk dengan administrasi dan lain-lain, tapi kebutuhan untuk berkomunikasi dengan pasien menjelang ajal ini adalah hal yang sangat penting kita lakukan. Nah, bagaimana bentuk komunikasi? Seperti kali lalu sudah dijelaskan pada awal bahwa kalau dilihat dari berdasarkan penggunaan kata, maka pesan yang kita sampaikan kepada pengirim, kepada penerima dapat dikemas secara verbal ataupun nonverbal. Kita tahu bahwa verbal itu menggunakan kata-kata, sedangkan nonverbal itu pesan yang kita kemas itu secara misalnya tingkah laku, perilaku, sentuhan, dan lain-lain.
Lalu berdasarkan media yang kita gunakan, antara lain berbentuk ada langsung, ada komunikasi yang tidak langsung. Sedangkan berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi, itu terdapat 4 tipe komunikasi. Antara lain komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah merupakan komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri atas sensasi, persepsi, memori, proses pikir yang dialami oleh seseorang. Lalu kalau tadi intra, sekarang interpersonal adalah komunikasi proses pengirim penerima pesan di antara 2 orang atau lebih pada kelompok kecil dengan berbagai efek dan umpan balik baik bersifat langsung. Lalu yang berikut berdasarkan jumlah orang yang terlibat di dalamnya masih juga adalah komunikasi publik. Itu merupakan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di halayak ramai, halayak banyak, dengan tujuan menumbuhkan semangat kebersamaan, memberikan informasi, mendidik, mempengaruhi orang lain dalam upaya menumbuhkan semangat. Lalu komunikasi massa. Komunikasi massa itu apa? Komunikasi yang berlangsung di mana pesan yang dikirim dari sumber atau lembaga kepada halayak yang bersifat melalui alat-alat bersifat mekanis ya. Lalu berdasarkan sikap dan perilaku pemberi pesan itu ada pesan agresif, ada pesan pasif, dan ada pesan asertif. Nah, untuk itu kita ingat bahwa dalam melakukan komunikasi pada pasien kita dengan terapeutik adalah komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif? Komunikasi yang terbuka, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Nah, komunikasi ini menaruh perhatian hanya pada hasil akhir tetapi juga hubungan perasaan antara manusia. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik-teknik komunikasi dalam terapeutik. Itu seperti kemarin sudah dijelaskan pada kesempatan lalu bahwa ada beberapa teknik. Misalnya ada klarifikasi, mendengarkan, memberi informasi, ada humor, ada identifikasi tema, memberikan penghargaan, menanyakan pertanyaan berkaitan, refleksi atau feedback, memfokuskan atau focusing, diam atau silent, dan mengulang. Banyak sih, tergantung situasi dan kondisi pada saat kita melakukan ini. Selanjutnya, kita tadi mempelajari bahwa pasien-pasien terminal ini juga bisa mengalami kehilangan. Pada materi-materi sebelumnya itu sudah dijelaskan proses-proses kehilangan. Kita tahu menurut Kübler-Ross itu ada 5 fase ya. Fase pertama denial. Nah, pada fase denial ini reaksi pertama pada pasien kita, biasa pasien-pasien yang mengalami itu adalah dia menolak informasi dan mengingkari. Misalnya, ini tidak mungkin terjadi pada saya. Nah, bagaimana perawat melakukan teknik strategi komunikasi pada fase ini? Yaitu kita dengan lakukan kontak mata. Kita mendengarkan secara aktif tapi berfokus pada perkataan yang diungkapkan oleh pasien atau klien kita. Lalu kita memberikan waktu klien untuk berbicara. Lalu kita melakukan merespon, maksudnya memberikan rasa tentram, damai yang tidak semu ya, atau keharapan yang tidak kosong. Fase yang kedua adalah marah. Nah, pada fase marah kita tahu bahwa klien akan mengalami penolakan, tidak dapat dilanjutkan. Karena marah, klien sangat sulit untuk peduli. Klien mengungkapkan pertahanan kadang-kadang merasakannya kemarahan yang hebat. Sehingga pada saat ini bisa saja perawat juga kena imbasnya. Klien dapat mengarahkan kemarahannya pada perawat. Kadang-kadang kalimat yang biasa muncul, mengapa saya? Mengapa ini tidak adil? Nah, strategi yang kita pakai, kita selalu melakukan dengan kontak mata.
mendengarkan secara aktif pada perkataan yang diungkapkan, sabar mendengarkan, dan menciptakan situasi interpersonal dari keterlibatan yang maksimal, yang aman, sehingga klien itu merasa bebas untuk mengungkapkan dalam kemarahannya, sehingga dia tidak takut mengungkapkannya. Jadi karena dia percaya pada kita, dia lempiaskan kemarahannya kepada kita. Kita sebagai seorang terapis, kita siap menerima. Selanjutnya pada fase yang ketiga adalah fase tawar-menawar menurut Kabel-Ross ya. Pada saat ini klien biasanya berusaha melindungi dan menunda rasa berduka dan kehilangan dengan mencoba untuk mencegahnya. Individu klien yang masuk ke tahap terminal membuat janji dengan dirinya sendiri atau membuat janji dengan Tuhan ataupun orang lain yang ia cintai bahwa akan melakukan hal yang terbaik di dalam hidupnya kalau dia diberi kesempatan yang kedua kali. Misalnya dia bilang, kalau seandainya saya diberi kesempatan, saya akan melakukan hal yang paling baik, saya akan berbuat yang terbaik. Apa yang kita strategi yang kita lakukan? Kontak mata, lalu kita fokus melakukan teknik. Mungkin kita menggunakan focusing. Selanjutnya kita sabar mendengarkannya. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu depresi. Pada tahap ini klien cenderung merasa sedih, putus asa, kesendirian yang berlebihan akibat penyakitnya. Kadang-kadang dia melakukan isolasi diri. Contohnya, apa gunanya lagi? Saya kan akan meninggal. Saya tidak peduli. Saya tidak berharga. Nah, pada fase ini ingat trias depresi. Jadi ada 3 tanda gejala depresi. Nah, itu kita jangan abaikan karena kemungkinan besar ide bunuh diri bahkan tingkah laku bunuh diri akan terjadi pada fase ini. Sehingga apa yang strategi kita? Yaitu kita tetap kontak mata, mendengarkan secara aktif, berfokus pada perkataan yang diungkapkan oleh klien. Lalu kita kemungkinan bisa juga kita menggunakan teknik-teknik komunikasi yang lain. Misalnya komunikasi focusing, klarifikasi, dan lain-lain. Tetapi tidak kalah pentingnya kita menggunakan komunikasi nonverbal dengan menyentuh pasien dan menciptakan situasi interpersonal. Pada saat kita menyentuh pasien, pasien merasa bahwa ada orang yang bersedia mendampingi saya, bersedia mendengarkan saya. Nah, bersedia mendengarkan, mendampingi saya, bersedia. Saya tidak kesepian, saya tidak sendirian. Selanjutnya pada fase terakhir menurut Kabel-Ross adalah fase menerima, di mana klien memasukkan rasa kehilangan dan berduka ke dalam kehidupan dan menemukan cara untuk bergerak maju. Karena dia sudah menerima, maka dalam waktu tertentu klien dapat menerima kenyataan bahwa kematian memang akan tiba dan semua orang akan mengalami. Hidup, mati itu pasti. Tidak ada orang yang hidup dilahirkan langsung tidak akan mati, tidak. Pasti ada kehidupan dan kematian. Nah, apa yang biasa pasien sampaikan? Saya tidak dapat melawan hal ini. Ini adalah kehendak Tuhan. Lebih baik saya bersiap-siap diri untuk menghadapinya. Sehingga strategi yang kita pakai adalah tetap kontak mata, mendengar secara aktif, focusing pada perkataan di diungkapkan klien dan nonverbal, melakukan sentuhan, mendukung terbentuknya rencana tindak lanjut kita, misalnya pendidikan kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan komunikasi kepada keluarga? Keluarga itu membutuhkan jawaban yang jujur dan lengkap untuk pertanyaan-pertanyaan tentang klien. Pengulangan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan. Jadi kita bisa saja menjelas berulang kali. Lalu yang kedua, informasi terbaru tentang kondisi klien dan perubahan yang terjadi. Yang
ketiga adalah menjelaskan jelas dapat dimengerti, disampaikan dengan empati dan rasa hormat. Yang keempat, mengungkapkan keprihatinan dan rasa mendukung kepada keluarga. Yang kelima adalah informasi tentang apa yang diharapkan, misalnya fisiknya, emosinya, spiritualnya. Mungkin dia membutuhkan bimbingan spiritual, mungkin membutuhkan emosi yang positif, mungkin fisik yang rileks. Nah, informasi-informasi yang dapat kita dapatkan dari keluarga, tambah kalau misalnya kita mengkaji lagi lebih dari sumber primer yaitu kliennya, kita akan merencanakan intervensi, mungkin melakukan bimbingan spiritual dan lain-lain. Kalau rileks mungkin dengan relaksasi, dengan PMR. Selanjutnya, bahas siapa yang harus dihubungi. Kita harus membahas dengan keluarga. Jika terjadi apa-apa, kita kira-kira orang mana yang kita akan hubungi. Bagaimana dengan masalah hukumnya? Bagaimana peringatan, perencanaan, dan pemakaman? Lalu kita membahas tentang budaya atau ritual keagamaan saat dan setelah kematian. Kita mengapresiasi konflik yang dialami keluarga ketika harus membuat keputusan. Memang berat, orang belum ini memang sangat dibutuhkan suatu pendekatan dan teknik komunikasi yang bagus sehingga keluarga bisa menerima. Karena orang belum meninggal, kita sudah membahas tentang kematian. Lalu meluangkan waktu yang khusus untuk melayani klien. Dan terakhir adalah kita meminta keluarga jika meninggalkan klien dalam jangka waktu yang pendek, dan perawat akan menghubungi anggota keluarga yang mana jika ada perubahan situasi kondisi pada klien. Nah, terima kasih atas perhatian dan salam sehat jiwa.